Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengauditan Sistem Informasi Berbasis Komputer dengan anggota Asrizal Ardinata, Devira Wahyuni, dan dengan saya sendiri Ramona Saputri Melinia. Baiklah, selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengauditan sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengauditan dan pengauditan internal. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang pengauditan. Nah, pengauditan ini adalah proses sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti, itu mengenai asersi-asersi tentang tentang tindakan atau kejadian ekonomi dalam dalam menentukan seberapa baik kesesuaiannya itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Biasanya pun hasil dari audit ini pun kemudian dikomunikasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan, dan pengauditan ini pun memerlukan seperti perencanaan dan pengumpulan yang cermat, pemeriksaan serta dokumentasi dari bukti audit tersebut. Nah, di sini yang kedua itu tentang pengauditan internal. Nah, apa sih pengauditan internal itu? Pengauditan internal itu adalah sebuah aktivitas independen. Dia menjamin sebuah objektivitas serta konsultasi yang telah didesainnya untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi tersebut. Dan dia pun termasuk membantu dalam desain dan implementasi dari sistem informasi akuntansi tersebut. Nah, biasanya pengauditan internal ini pun dia membantu sebuah organisasi dengan mencapai tujuannya, itu dengan mengadakan sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari proses manajemen, pengendalian dan tata kelola risiko. Dan di sini pun ada 5 jenis berbeda dari audit internal. Yang pertama itu sebuah audit keuangan, di mana dia itu memeriksa keterandalan dan integritas dari transaksi keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan. Yang kedua itu sebuah sistem informasi atau audit pengendalian internal, itu di mana dia memeriksa pengendalian dari sebuah sistem informasi akuntansi. Nah, yang ketiga itu sebuah audit operasional, di mana dia itu berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisiensi atas sumber daya dan pencapaian tujuannya serta sasaran yang ditetapkan. Yang keempat itu ada audit kepatuhan, di mana dia itu menentukan apakah entitas mematuhi hukum, peraturan, kebijakan dan prosedur yang telah berlaku gitu kan. Terus yang kelima, yang terakhir itu ada sebuah audit investigatif, di mana dia itu menguji kejadian-kejadian dari penipuan seperti kayak yang mungkin terjadi ya gitu kan. Misalnya penggunaan aset yang tidak tepat, atau pemborosan dan penyalahgunaan, atau aktivitas tata kelola yang buruk. Biasanya auditor eksternal ini bertanggung jawab pada pemegang saham perusahaan kan, dan biasanya pun berkaitan dengan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menyatakan sebuah opini pada laporan keuangan. Nah, mereka ini pun hanya secara tidak langsung memperhatikan efektivitas sistem informasi akuntansi dari sebuah korporasi. Meski para auditor internal ini diwajibkan untuk mengevaluasi bagaimana audit ini dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi sebuah organisasi. Sifat pengauditan. Yang pertama ialah perencanaan audit, yaitu menetapkan lingkup dan tujuan mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya,
mengidentifikasi faktor-faktor resiko, dan menyiapkan program audit. Selanjutnya ialah pengumpulan bukti audit. Pengumpulan bukti audit memerlukan observasi atas aktivitas operasi, pemeriksaan dan atas asas dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, kuesioner, pemeriksaan fisik dan aset-aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang atas prosedur-prosedur, pemeriksaan bukti pendukung atas dokumen sumber tinjauan analitis, penarikan sampel audit. Selanjutnya ialah evaluasi atas bukti audit, menilai kualitas dari pengendalian internal, yaitu menilai keterandalan informasi, menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, mempertimbangkan faktor-faktor resiko, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, mendokumentasikan temuan-temuan audit. Dan yang terakhir ialah pengomunikasian hasil audit, yaitu memformulasikan kesimpulan audit, yaitu mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, menyiapkan laporan audit, dan menyajikan hasil audit ke manajemen. Komponen-komponen sistem informasi dan tujuan audit. Yang pertama ialah keamanan sistem informasi secara keseluruhan. Yang kedua ialah pengembangan dan akuisisi program. Yang ketiga ialah modifikasi program. Dan yang keempat ialah pemrosesan komputer. Dan tujuan kelima yaitu data sumber. Dan yang keenam ialah file data, sehingga terkumpulnya semua data yang yang diperlukan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yang dimana penjelasan dari materi-materi kelompok kami telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak audit dan audit operasional CA. Baik, yang pertama perangkat lunak audit atau Computer Assisted Audit Techniques ataupun CAATS, yakni dimana merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang akan disediakan oleh auditor, dan ini digunakan untuk menghasilkan sebuah program yang dimana program ini untuk menjalankan fungsi audit. Selanjutnya GIS atau Generalized Audit Software, yakni merupakan perangkat lunak audit yang menggunakan spesifikasi yang disediakan oleh auditor, dan ini digunakan untuk menghasilkan sebuah program yang dimana program ini juga digunakan untuk menjalankan fungsi audit. Selanjutnya audit operasional CA. Audit operasional CA ini ada beberapa langkah, yakni langkah pertama yaitu perencanaan audit. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti dan termasuk semua aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, yakni memeriksa kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Yang keempat, ini mengonfirmasi prosedur-prosedur dengan manajemen dan personal pengoperasian. Terus yang kelima, mengobservasi fungsi-fungsi dan aktivitas-aktivitas pengoperasian. Yang keenam, memeriksa rencana serta laporan-laporan finansial dan pengoperasian. Dan yang ketujuh, menguji ketepatan atas informasi pengoperasian. Dan yang terakhir ini yakni menguji pengandalian. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dari kami dalam menyampaikan atau memaparkan materi-materi dari makalah kami mohon maaf. Dan sebagai penutup, kami beri kesempatan bagi kelompok-kelompok yang ingin bertanya kepada kami, dan alangkah baiknya teman-teman yang mau bertanya membaca dan menonton video-video kami terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.